Pemirsa masih bersama kami di Presisi Pagi. Hari Raya Idul Fitri memicu pergerakan masyarakat yang sangat signifikan. Laporan terkini dari lapangan mengindikasikan adanya lonjakan volume kendaraan pemudik yang melampaui prediksi awal, terutama dari arah Jakarta menuju ke timur Pulau Jawa. Intensitas arus balik mudik kali ini dilaporkan sangat luar biasa, menyebabkan kepadatan di sejumlah titik krusial. Menyikapi situasi tersebut, Korlantas Polri bergerak cepat melakukan rekayasa lalu lintas untuk mengurai kepadatan dan memastikan kelancaran perjalanan para pemudik. Untuk mendapatkan informasi terkini dan detail mengenai situasi arus lalu lintas, AKP Sandi Tita Nugraha, Kepala Induk PJR Cikampek memberikan informasi selengkapnya untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilaporkan kepada seluruh masyarakat bahwasanya pada H+1 Lebaran ini terjadi lonjakan volume kendaraan yang di luar prediksi. Masyarakat beramai-ramai kembali melakukan mudik ke arah timur dari Jakarta menuju ke Jawa dengan intensitas yang sangat luar biasa sekali. Oleh karena itu kami dari Korlantas Polri melakukan rekayasa lalu lintas. Dimulai dari kilometer 41 dilakukan kontraflow dengan satu lajur hingga ke kilometer 47 dan dilanjutkan dua lajur. Kemudian kontraflow akan dilanjutkan sampai dengan ke gerbang Cikatama di kilometer 70. Sementara personil kita di lapangan terus berjuang untuk menghilangkan hambatan-hambatan yang ada di seputaran lajur tempat titik kepadatan seperti di pertemuan antara MBZ dengan lajur utama Cikampek. Dilanjut dengan kilometer 48 ada sebuah tanjakan yang memperlambat laju kendaraan. Kita pastikan untuk di bahu jalan seluruhnya tidak ada yang berhenti sehingga untuk perjalanan tetap bisa rodanya berputar. Juga di rest area 57 yang terjadi kepadatan untuk antrian masuk, seluruh personil kita sedang melakukan sterilisasi agar perjalanan Anda menjadi nyaman, aman, dan selamat hingga tujuan. Pemirsa, Ketua Komisi 3 DPR RI, Habibur Rahman menyatakan bahwa arus mudik tahun ini menjadi salah satu yang paling lancar sejak tahun 2000. Ia menyoroti kelancaran arus mudik tidak hanya di Pelabuhan Merak, tetapi juga di wilayah Banten dan seluruh Indonesia. Kelancaran arus mudik tidak terlepas dari kerja keras dan koordinasi berbagai pihak, terutama Korps Lalu Lintas atau Korlantas Polri, jajaran kepolisian di berbagai daerah, Kementerian Perhubungan, PT ASDP Indonesia Ferry, serta kementerian dan lembaga terkait lainnya. Habibur Rahman, Ketua Komisi 3 DPR RI, mengapresiasi kinerja Polri dan seluruh pemangku kepentingan yang telah bekerja keras dalam mengawal perjalanan mudik tahun ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera rekan-rekan sekalian. Hari ini kita menjadi saksi sejarah ya. Ini salah satu pengaturan mudik terlancar setidaknya sejak tahun 2000. Jadi saya ini perantau dari Lampung sejak tahun 2000 sampai sekarang ya. Tiap mudik ini salah satu yang terlancar adalah tahun ini ya. Jadi kita tadi dari Jakarta cuma 1 jaman ya sampai di sini, luar biasa, dan sampai di sini bagus. Saya juga pantau kemarin dengan Pak Kakor Lantas ya. Bukan hanya di Merak rupanya ya, bukan hanya di wilayah Banten, hampir di seluruh Indonesia mudik tahun ini lancar jaya. Ya, khusus untuk di Banten kami ucapkan terima kasih kepada Pak Kapolda, Pak Dirut ASDP, ini alumni Komisi 3 nih, Pak Dirut nih. Pak Wakapolda juga rekan kami, Pak Kapolres Cilegon, Pak Kapolsek yang mengatur luar biasa. Saya pantau dari beberapa hari kemarin di Merak ini sangat-sangat lancar sekali. Semoga sampai besok akan terus lancar dan minim kecelakaan. Sampai juga nanti arus balik juga kembali lancar. Sinergi antar instansi ini memastikan pengaturan lalu lintas yang optimal, kesiapan infrastruktur, serta pelayanan yang lebih baik bagi para pemudik. Meningkatnya kualitas layanan mudik tahun ini mencerminkan perbaikan dalam strategi pengelolaan transportasi dan kesiapan aparat di lapangan. Penerapan rekayasa lalu lintas, pemantauan arus kendaraan secara real-time, serta kesiapsiagaan petugas di titik-titik krusial telah berkontribusi besar dalam menjaga kelancaran perjalanan masyarakat. Dengan masih berlangsungnya arus balik dalam beberapa hari ke depan, diharapkan sinergisitas ini terus berjalan optimal agar seluruh pemudik dapat kembali ke tempat asal dengan aman dan nyaman. Tim Liputan Polri TV.
Pemirsa, cuaca ekstrim saat ini masih terjadi di beberapa wilayah, termasuk Kabupaten Kepulauan Sula, Maluku Utara. Sejumlah personel Polairut, Polres Kepulauan Sula, dan armada laut disiagakan sebagai antisipasi bila terjadi kecelakaan laut. Kapolres Kepulauan Sula AKBP Kodrat Muhartanto melalui Kasih Humas Ibda Rizal Polpoke menyampaikan bahwa pihaknya juga menyampaikan himbauan kepada nelayan dan pengguna transportasi laut seperti longboat yang berlayar dari Pulau Mangoli ke Sanana untuk selalu waspada cuaca buruk. Tidak hanya itu, Polri juga mengingatkan kepada pengguna transportasi laut agar selalu meningkatkan kewaspadaan terhadap angin kencang dan gelombang tinggi. Polri juga berikan imbauan jika cuaca buruk seperti angin kencang maupun gelombang tinggi, kapal boleh menunda keberangkatan. Dari Humas Polres Kepulauan Sula, Polda Maluku Utara melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, guna mengantisipasi potensi kepadatan arus lalu lintas pada ruas tol Cikopo Palimanan atau Cipali, Korlantas Polri memberlakukan rekayasa lalu lintas berupa kontraflow sepenggal. Kebijakan ini mulai diterapkan pada Selasa 1 April 2025 dengan fokus pada jalur dari kilometer 152 hingga kilometer 169. Langkah ini diambil sebagai upaya situasional untuk mengurai kepadatan kendaraan yang mungkin terjadi, terutama pada titik-titik rawan menjelang libur panjang atau akhir pekan. Selamat siang, salam presisi, sampurasun. Saya Brigadir Siva dari Satuan Lalu Lintas Polres Majalengka melaporkan situasi arus lalu lintas di wilayah hukum Polres Majalengka pada hari Selasa tanggal 1 April tahun 2025 pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat dalam rangka pengamanan operasi Ketupat Lodaya tahun 2025. Saat ini saya sedang berada di kilometer 152 Tol Cipali, di mana untuk arus lalu lintas terpantau mulai adanya kepadatan, yaitu di jalur A, arah Jakarta menuju Jawa Tengah. Dan saat ini Satuan Lalu Lintas Polres Majalengka melaksanakan rekayasa arus lalu lintas, yaitu kontraflow sepenggal, tepatnya di kilometer 152 sampai dengan kilometer 169 Tol Cipali. Selanjutnya kami informasikan untuk situasi rest area. Dari rest area kilometer 166 sudah mulai dipadati pengunjung, namun masih tersedia kantung parkir bagi pengendara yang hendak beristirahat. Kami menghimbau kepada para pengendara untuk tetap berhati-hati, utamakan selalu keselamatan Anda, dan dihimbau untuk tidak parkir di bahu jalan karena akan membahayakan keselamatan. Mudik aman, keluarga nyaman. Polri untuk masyarakat. Pemirsa, pohon tumbang di Jalan Juanda jalur SSA Kota Bogor pada 1 April 2025. Satlantas Polresta Bogor Kota amankan dan bantu evakuasi area pohon tumbang di Kota Bogor. Satu mobil tertimpa pohon tumbang dan korban dievakuasi ke rumah sakit terdekat. Satlantas Polresta Bogor Kota bergerak cepat dalam menangani insiden pohon tumbang yang terjadi di wilayah Bogor. Petugas segera melakukan pengamanan di lokasi kejadian untuk mencegah kemacetan serta membantu proses evakuasi pohon yang menghalangi jalan. Saat evakuasi berlangsung, petugas menemukan adanya korban yang terdampak akibat pohon tumbang tersebut. Dengan sigap, anggota Satlantas langsung mengawal ambulans yang membawa korban menuju Rumah Sakit PMI Bogor agar segera mendapatkan perawatan medis. Masyarakat juga diimbau untuk tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrim yang dapat menyebabkan pohon tumbang atau bencana lainnya.
Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.